Syahid adalah kemuliaan bagi ayahandanya, tapi hari ini dibalas Allah. Berapa muridnya yang datang ke seluruh penjuru Nusantara, seluruh dunia, berlomba-lomba ingin mendapatkan kemuliaannya. Mereka tidak pernah bergantung kepada manusia. Hilang kasih sayang ayah, ada kasih sayang yang lebih besar, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang sengaja Allah menghilangkan kasih sayang ayah dari seorang anak. Supaya apa? Supaya anak itu tidak bergantung kepada manusia. Dia hanya bergantung, memohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diajarkan kepada orang yang namanya kita sebut sehari semalam. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ketika Allah memerintahkan Sayyidina Ibrahim untuk mengantarkan istrinya Hajar, seorang perempuan, di mana dia tinggalkan? Fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tak ada tanaman, tak ada lumut, tak ada pokok kayu, kering kerontang, air susu kering, air minum tidak lagi ada. Dia seorang perempuan yang kuat, dia seorang perempuan yang perkasa, yang hebat. Dia tidak menangis, dia tidak mengeluh, dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak mengatakan kepada Allah, ya Allah, suamiku Nabi Ibrahim, ya Allah, anakku Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkannya, Nabi Ibrahim menoleh memandang dengan tatapan penuh iba dan kasih sayang. Hajar hanya bertanya dengan satu pertanyaan, Allahu amaraka bihada. Dia pegang ujung jubah Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Dengan satu kata dia menjawab, na'am, Allah yang menyuruh. Apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Idzan lan yudayyi'ana. Dia tidak akan menyusahkan kami, dia tidak akan menghilangkan nyawa kami. Yang pergi meninggalkan kami pencari rezeki, yang pergi meninggalkan kami manusia yang lemah mencari karunia Allah, sedangkan yang bersama kami yang menjamin rezeki. Allah ingin mengajarkan, wahai para ulama, pewaris para nabi, istri-istri kalian juga sama semangatnya dengan semangat Hajar, membesarkan, membela, mendidik, mengasihi, menyayangi. Tapi manakala air itu habis, dia tidak mengangkatkan tangannya, dia tidak memperlihatkan dirinya, menunjukkan sebagai seorang perempuan yang lemah tak berdaya. Dia berjalan ke atas bukit Safa. Di atas bukit Safa tiada air. Dia tidak putus asa. Dia naik ke atas bukit Marwah. Di atas Marwah pun dia tidak melihat air. Matanya tajam memandang pasir, nampak seperti air. Turun ke bawah, hanya pasir-pasir yang kering. Ternyata Allah ingin membalas kaki yang berlari. Seorang perempuan yang berlari mengejar belum tentu mengeluarkan air. Kalau Allah berkehendak, air itu datang dari tumit yang belum pandai berjalan, dari tumit anak yang baru saja keluar. Dia adalah Ismail alaihissalam. Dari tumitnya yang dia hentakkan ke atas pasir, keluarlah air. Zam-zam. Berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air. Seluruh dunia yang beriman kepada Allah meminum air dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. 3 doa dalam satu tegukan air. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, sihat dari segala macam penyakit. Sampai hari ini tidak kering, sampai hari kiamat tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa maknanya? Sehari semalam berapa kali kita sebut kama sallaita ala Ibrahim, bukan hanya setakat Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Ibrahim. Siapa ali Ibrahim? Hajar. Siapa ali Ibrahim? Sarah. Siapa ali Ibrahim? Ishaq. Siapa ali Ibrahim? Ismail. Akidah yang kuat kepada seorang anak, akidah yang kuat kepada seorang istri. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, kepada semua bapak, kepada suami-suami, bukan hanya setakat menyebut namanya dalam salat, dalam sembahyang,
dalam salawat Ibrahimiyah, tapi lebih daripada itu memasukkan ke dalam hati, menanamkannya ke lubuk hati yang dalam. Istri mengamalkannya, diteruskan kepada anak. Suami yang bersifat Ibrahim, istri yang bersifat Hajar, akan melahirkan anak-anak yang bersifat Ismail, yang tidak pernah menyerah, yang selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai usianya dewasa, ujian belum juga berakhir. Ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajuduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya akan menjadi seorang anak yang sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kalau yang kita tanamkan dalam hati anak kita adalah akhlak, yang kita tanamkan adalah akidah. Buah daripada akidah adalah akhlak. Orang yang tahu siapa yang berada di hadapannya, yang dia kenal dengan baik, dia akan mencium tangan, dia akan memuliakan, dia akan menghormati. Mengapa dia memuliakan? Karena dia tahu, karena dia kenal. Maka keluarlah ungkapan ahli hikmah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa kata Imam Al-Ajluni? Apa kata Imam ahli hadis? Siapa yang kenal dirinya yang lemah, kenal dia Allah yang maha kuat. Siapa yang kenal dirinya yang miskin papa, kenallah dia Allah yang maha kaya. Siapa yang kenal dirinya yang tak berdaya, kenallah dia Allah yang maha kuasa. Maka kita tiada apa-apa, tiada daya, tiada upaya. Kita hanyalah bayang-bayang. Kita hanyalah bayang-bayang. Ketika matahari terbit, ketika matahari terik, kita ada. Tapi manakala matahari tenggelam, kita pun akan hilang. Maka manusia yang tahu hakikat dirinya, dia serahkan semuanya kepada Allah. Bukan hanya setakat kalimat yang dituliskan di atas kertas, menorehkan pena dengan kalimat yang indah. Bukan hanya setakat kalimat yang keluar dari lisan, dari mulut, tapi betul-betul yang ada dari dalam hati. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lisan, lidah, alal fuadi dalila, untuk menjadi bukti. Kalau benar lisannya, maka benarlah hatinya, maka benarlah kata-katanya. Orang yang berbeza antara mulutnya, lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya, mereka dikecam, dicela, dijatuhkan derajatnya. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, seperti haiwan. Balhum adal, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada itu semua. Yang membezakan kita dengan orang kafir itu hanya terletak pada akidah. Kalau masalah akhlak, masalah kesucian, masalah kebersihan, mungkin mereka lebih bersih, lebih suci, lebih berakhlak, lebih berbudi pekerti, lebih beretika, lebih bermoral. Bezanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ketika sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, membersihkan Ka'bah, membersihkan Masjidil Haram, 360 berhala dari kayu, batu, besi, emas, perak, semuanya dihancurkan. Kata Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, 360 dibersihkan semuanya. Apa maknanya? Mereka begitu rajinnya beribadah. Mengapa kita tidak boleh salat selepas subuh? Mengapa tak boleh salat ketika tergelincir matahari? Kenapa tidak boleh salat selepas asar? Karena 3 waktu itu mereka pakai untuk beribadah. Mereka musyrik tapi rajin beribadah. Mereka tidak mentauhidkan Allah tapi rajin menyembah 360 berhala. Jadi di mana letak kelebihan kita? Kelebihan kita adalah pada tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sama seperti Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa
yang akan kamu sembah selepas ayah mati nanti. Hari ini pertanyaan itu berubah. Tidak lagi ma ta'buduna min ba'di, tapi yang ditanyakan ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu telan? Nabi Musa alaihissalam memanggil anak-anak perempuannya, bila nanti ayah mati, tanamlah pokok kapas. Kenapa bertanam kapas? Buah kapas akan jatuh. Nanti kapas kalian pintal menjadi benang. Benang kalian tenun menjadi kain. Juallah kain itu. Kalian akan makan makanan yang halal. Jangan makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Kalau ada orang makan haram, berkata haram, bertindak haram, melakukan perbuatan yang curang, tipu muslihat, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu, siapa yang berdusta, falaysa minna, maka dia bukan bagian dari kami. Dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berawal daripada akidah. Kita belajar akidah dari mana? Mari kembali kepada Quran, mari kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah itu benar, tiada salah. Tapi kalau boleh kita tanya lagi, siapa yang boleh belajar akidah dari Al-Quran? Siapa yang boleh belajar akidah dari hadis? Kita makhluk yang lemah, kita tak hafal Quran, kita tak hafal hadis. Siapa yang dapat hafal Quran? Kalau dia hafal, apakah dia tahu mana ayat yang am, mana ayat yang khas, mana ayat mutlak, mana ayat muqayyad, mana nasikh, mana mansukh, mana asbabun nuzul? Kalaupun dia hafal hadis, mana hadis am, mana hadis khas? Tahukah dia hadis dhaif? Tahukah dia hadis sahih? Berapa syaratnya? Bagaimana kaedahnya? Maka kita lemah. Kita ikut saja paham para ulama. Memanglah kita kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, mengikut pemahaman ulama. Bukankah Nabi berkata, taraktu fikum amraini, ku tinggal kepada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan Al-Quran, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Betul, hadis itu ada dalam kitab Muwatta Imam Malik, hadis itu ada dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Tapi jangan lupa, ada hadis satu lagi, ada dalam Sahih Muslim, Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi. Bunyinya berbeza. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Yang kutinggalkan dua perkara, kitab Allah Al-Quran, wa itrata ahli baiti, keluargaku, keturunanku, zuriatku. Jangan katakan dua hadis ini bertembung. Tiada ikhtilaf antara dua hadis ini. Bukankah satu hadis mengatakan Al-Quran dan sunnah? Betul. Bukankah satu hadis lagi mengatakan Al-Quran dan zuriat Nabi? Betul. Lalu apa beza Al-Quran dengan sunnah? Sunnah itu tertulis di Sahih Bukhari, tertulis di Sahih Muslim, tertulis di Sunan Abi Dawud, tertulis di Sunan Tirmidzi, tertulis di Sunan Nasa'i, tertulis di Sunan Ibni Majah, tertulis di Musnad Ahmad, tertulis di Sunan Ad-Darimi, tertulis di Muwatta Malik, tertulis di Musannaf Ibni Abi Syaibah. Tapi bagaimana amalnya? Bagaimana dia berjalan di atas muka bumi? Itu boleh kita lihat pada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini zuriat itu masih terjaga, masih terpelihara. Siapa yang menjaganya? Allah. Karena apa? Karena kata Imam An-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria, ya